Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa hadir dan berjumpa kembali di channel ini. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin. Salat adalah salah satu 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalnya. Dan apabila ditemukan sholat yang kurang atau tidak baik, maka ditolaklah sholat dan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, orang yang rajin sholat tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan riba, mengunjing tetangga, bahkan tak segan menghindar dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak melaksanakan manfaat dari sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dia lakukan. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah sholat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seorang, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tertulis dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Sahih Al-Harwani. Sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima sholat seorang yang bersifat tawadhu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan habiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan kepada janda miskin dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bertawaduk kepada Allah. Sifat tawaduk dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati. Bahkan kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki jabatan, memiliki pangkat, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita hanya seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk bertakbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawaduk dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuatnya sombong karena dia tahu bahwa semua itu adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan tidak akan memperbudak orang lain karena dia yakin harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi hati, tinggi diri, karena dia tahu pengetahuannya tidak berseberapa dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun sebesar debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi kemaksiatan yang dilakukannya. Sahabat beriman, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah. Entah kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong,
Mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya lagi dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibanding menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman, orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan. Orang yang sholatnya diterima bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah ataupun susah pun dia selalu melihat ke bawah, sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah darinya, sehingga dia akan dekat sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sahabatku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah, sholat yang diterima oleh Allah tidak hanya akan berdampak baik pada diri sendiri, bahkan sekelilingnya akan berdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga kita menjadi salah satu orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika teman-teman semua sahabat beriman mendapat manfaat dari video ini, ada baiknya untuk meng-share ke teman-teman semuanya, agar teman-teman Anda semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.